Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rasib Syihad dengan NIM 2023-050-2022 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan merefleksikan tentang mata kuliah PR Writing dan Interview Collection Data. Jadi yang pertama kita mulai dari PR Writing dulu. Jadi untuk PR Writing itu yang saya dapatkan selama mata kuliah PR Writing adalah mata kuliah writing itu kayak salah satu pengalaman belajar yang sangat membuka wawasan saya gitu loh, kayak tentang bagaimana komunikasi strategis itu disusun secara tertulis untuk kepentingan hubungan masyarakat. Lalu selama saya eh, belajar tentang PR writing itu, jadi pemahaman yang saya dapatkan itu banyak sebenarnya. Misal, kayak saya belajar bahwa menulis dalam konteks PR itu tidak bisa dilaksanakan dengan tidak bisa disamakan dengan menulis narasi biasa. Tetapi juga ada struktur, ada pesan strategis, ada gaya bebas, dan ada tujuan spesifik. Baik untuk membangun atau menyampaikan informasi kritis maupun menjalin hubungan dengan media atau publik. Terus juga saya juga mempelajari jenis tulisan PR itu sebenarnya juga banyak. Tapi semenjak saya belajar PR writing itu saya jadi tahu semuanya. Kayak press release, feature writing, company profile, konten media sosial PR, dan script MC sambutan pimpinan. Ya kan? Terus juga setiap jenis tulisan juga memiliki karakteristiknya sendiri. Misalnya, siaran pers menekankan pada unsur 5W plus 1H dan fakta yang jelas, sedangkan feature lebih mengutamakan storytelling yang menyentuh emosi. Saya juga selama belajar PR writing tuh nggak cuman saya terapin di kelas doang, tapi saya juga menerapkan di luar jam kuliah saya. Jadi kayak saya melatih skill di ya apa yang sudah saya dapatkan di mata kuliah PR writing ini. Contohnya seperti menggunakan bahasa yang profesional dan persuasif, ya kan, menyusun informasi secara logis dan juga menarik, ya kan, menyesuaikan gaya bahasa dan menarik, menyesuaikan gaya bahasa dengan platform dan audiens, dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi yang paling penting tuh itu yang saya bisa belajar di luar jam kuliah. Saya juga mempelajari bahwa awalnya saya juga sering tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak efisien, tapi seiring waktu saya juga belajar menulis lebih ringkas, padat, dan fokus pada pesan-pesan utama. PR writing juga mengajarkan saya bahwa kayak menulis juga bukan sekedar kayak keterampilan teknis gitu loh, tapi juga strategi komunikasi yang harus dikuasai dengan cermat dan bijak gitu loh guys. Terus juga kayak misal nih kayak PR writing juga saya juga belajar menulis dengan benar, ya kan, terus lebih teliti lagi, ya kan, terus juga eh, lebih seneng apa ya, sekarang lebih seneng kayak ngetik kayak sekarang sih, lebih seneng kayak apa namanya, mengalirkan isi pikiran saya itu dalam menulis ataupun mengetik gitu loh. Dan untuk di mata kuliah interview dan collection data itu yang selama saya belajar, ya kan, selama mata kuliah interview ini yang saya dapatkan itu eh, kayak interview collection data itu memberikan dasar-dasar penting gitu, memberikan dasar-dasar penting dalam memahami metode pengumpulan data baik untuk riset PR, laporan media maupun kegiatan jurnalistik gitu. Terus juga kayak hal-hal yang saya pelajari di mata kuliah ini juga banyak sebenarnya sih. Kayak apa ya? Interview collection data itu kan juga sebenarnya
apa ya, sebelumnya belum ada nih, dan di semester 4 ini ada. Terus kayak unik aja gitu mata kuliah ini nih. Jadi terus yang saya dapatkan ini adalah kayak teknik wawancara yang efektif ya kan. Teknik wawancara yang efektif tuh baru saya lakukan pas di Golkar tuh, yang pas Pak Iswadi beliau menyuruh saya, Rehan, Vio, dan Reva untuk silaturahmi di kantor Golkar. Dan alhamdulillah selama Pak Iswadi mengajarkan tentang bagaimana wawancara yang baik, bagaimana teknik interview yang baik, bagaimana cara ngobrol dengan orang yang baik ya kan. Dan itu terpakai pas saya ditunjuk untuk bersilaturahmi ke kantor Golkar gitu. Terus juga ada penyusunan daftar pertanyaan ya kan, terus teknik observasi dan dokumentasi, penggunaan kuesioner secara kuantitatif ya kan. Penggunaan kuesioner secara kuantitatif juga sudah saya pelajarin ya kan untuk di mata kuliah MPK, dan alhamdulillah terpakai juga gitu. Selama saya belajar mata kuliah interview dan data collection collection data ini, saya juga jadi lebih bisa mendalami tentang gimana sih cara buat kuesioner yang lebih menarik gitu. Bagaimana sih cara bikin kuesioner yang lebih yang lebih bagus ya kan, yang lebih bijak ya kan, terus yang lebih terarah ya kan, yang enggak cuman asal bikin kuesioner ya kan. Nah dari situ saya langsung paham, oh ternyata begini yang benar, oh ternyata ada yang kurang nih, terus ada yang mungkin ada yang ada yang kayak sedikit kurang gitu ya kan. Jadi saya tambahkan, saya benarkan ya kan, dan itu terpakai, benar-benar terpakai, dan hasilnya memuaskan. Serius, hasilnya memuaskan. Terus juga kayak penggunaan kuesioner secara validitas dan reliabilitas data ya kan. Terus juga etika dalam pengumpulan data itu juga saya benar-benar berguna banget sih, dan berfungsi untuk kehidupan saya gitu. Terus saya juga di mata kuliah interview and collection data ini saya juga belajar kayak proses pengumpulan data juga bukan hanya soal bertanya atau mencatat, tetapi juga membangun trust dengan narasumber, mendengarkan secara aktif dan menciptakan suasana wawancara yang nyaman ya kan, menciptakan suasana yang nyaman. Jadi satu hal yang saya sadari dari mata kuliah interview and collection data ini yaitu pengumpulan data juga nggak bisa dilakukan secara asal-asalan gitu, tapi juga butuh ketelitian, kepekaan, dan juga rasa tanggung jawab terhadap etika. Jadi saya juga pernah gitu kayak ngalamin kesulitan dalam menafsirkan jawaban narasumber yang ambigu ya kan, dan dari situ saya juga bisa belajar bahwa pentingnya follow up question dalam menggali informasi, karena tanpa adanya follow up question dan menggali informasi itu kayak kurang, terus kayak kita nggak tahu nih mau follow up orang yang kayak gimana ya kan, jenisnya kayak gimana ya kan, terus questionnya gimana, pertanyaannya bagaimana ya kan. Jadi kita tuh bagaimana gitu mau mengetahui sesuatu yang orang simpan gitu, sesuatu yang perusahaan simpan gitu. Jadi dari pentingnya follow up question dan menggali informasi itu sangat penting. Misal kayak kita menjadi sales mobil ya kan, terus kita follow up customer ya kan, kita follow up customernya ya kan, terus kayak kemauan customer tuh apa ya kan, kita kasih pertanyaan mau yang tipe seperti apa, misal tipe X atau tipe G ya kan, terus terus kayak dia tuh kekurangannya di mana, kelebihannya di mana untuk bisa mencapai kesepakatan atau deal di mobil ini gitu kan. Begitu. Itulah benar-benar sangat penting sih untuk di follow up question dan menggali informasi. Benar-benar kepake dan benar-benar penting. Benar-benar penting. Terus juga kayak untuk di kedua mata kuliah ini sih menurut saya
antara PR writing dan interview collection data itu saling melengkapi aja. Jadi kayak bahan mentah berupa data, fakta, dan kutipan, sementara juga PR writing mengajarkan bagaimana mengolah bahan itu menjadi tulisan strategis yang berdampak gitu. Jadi kayak contohnya itu dalam membuat press release berbasis riset ataupun menyusun campaign PR, ya kan. Menyusun campaign PR itu berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholders. Kedua mata kuliah ini juga membuat saya semakin memahami bahwa PR itu bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga tentang akurasi riset dan komunikasi yang bertanggung jawab, ya kan? Yang bertanggung jawab. Terus harapan dan rencana kedepannya sih menurut saya ya. Jadi kayak saya tuh harapan dan rencana saya sih kedepannya untuk setelah mempelajari mata kuliah ini sih, yang saya harap sih saya bisa meningkatkan kemampuan menulis praktis, ya kan, melalui latihan rutin menulis konten PR baik dalam bentuk press release maupun caption media sosial, melatih kemampuan wawancara saya, ya kan, melatih kemampuan wawancara orang, melatih wawancara untuk bertemu dengan orang-orang penting, melatih wawancara dengan berbagai pihak, ya kan. Dan yang terakhir itu juga bisa melatih skill komunikasi saya. Yang penting skill komunikasi nih, kayak belakangan ini komunikasi saya kan juga agak kurang ya, tapi setelah belajar mata kuliah PR writing dan interview data sih, saya sekarang lebih pede dan bisa lebih terstruktur untuk bisa mengkomunikasikan uh, sebuah uh, sebuah apa sebuah pertanyaan ataupun sebuah wawancara begitu. Terus juga kayak saya juga bisa sih, jadi saya yakin juga sih keterampilan dari dua mata kuliah ini juga bisa menjadi fondasi saya gitu, menjadi fondasi yang sangat penting baik untuk saya ntar magang, ya kan, untuk saya ntar mungkin di dunia kerja, ya kan. Benar-benar sangat penting sih, kepake banget, ya kan. Apalagi tadi yang skill follow up sama skill question, ya kan, question sama menggali informasi itu benar-benar sangat penting, karena sejujurnya, ya kan, follow up itu benar-benar penting banget sih. Karena kalau kita nggak follow up seseorang, ya kan, kalau cuman kita tanya tanpa kita follow up lebih dalam, ya kan, tanpa kita kasih pertanyaan, kita nggak tahu nih orang maunya apa, nih orang maunya seperti apa, ya kan. Dan bagaimana sih bagaimana sih tipenya, ya kan, kita nggak tahu. Nah itu paling penting banget sih, paling penting banget. Jadi juga terakhir Pak Iswadi juga mengajarkan kita untuk disiplin, ya kan, disiplin dalam hal apapun, karena disiplin itu kunci sukses, ya kan. Bukan hanya sekedar disiplin dalam belajar, tapi disiplin tepat waktu, disiplin untuk menjaga sikap, ya kan. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya sih. Beliau juga mengajarkan agar tetap terus semangat, pantang menyerah selagi kita masih mampu, ya kan, selagi kita masih bisa ngejalanin, terus aja kata dia, gas aja, gas selagi masih muda mah gitu. Mungkin dari saya segitu aja sih refleksi di mata kuliah PR writing dan interview collection data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.